Terima kasih untuk semua yang sudah hadir sekali lagi. Hari ini firman yang akan saya bagikan adalah visi maupun misi yang akan tahun depan apa yang harus kita kerjakan untuk lebih lagi untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang harus kita kerjakan. Ya, ayo kita buka dulu firman Tuhan di Kejadian 21, Saudara. Ayo, Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Ya. Perhatikan ya Saudara, kita semua akan berjuang sama-sama di tahun 2023. Mungkin hari ini kita merasa tahun 2023 adalah tahun resesi. Itu pandangan dunia. Ya, tahun yang penuh dengan goncangan-goncangan ya. Tapi hari ini firman yang luar biasa. Saya percaya Tuhan perhatikan kita hari ini. Ya, ayo saya baca dulu Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Perikopnya Iska lahir. Ishak lahir. Ya. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikan. Perhatikan Saudara. Ayat 1, tidak ada firman yang gugur. Tidak ada segala sesuatu janji Tuhan yang tidak ditepati, ya. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankan dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikan. Ya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Mengandunglah Sarah, ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham pada masa tuanya. Jadi kadang kita minta Tuhan cepat sekali, jawab cepat sekali. Tapi Tuhan tahu waktu yang terbaik buat kita hari ini ya. Walaupun Tuhan memberikan seorang anak laki-laki buat Abraham di masa tuanya, pada waktu yang ditetapkan itu sesuai dengan firman Allah kepadanya. Jadi setiap perjalanan kita hari-hari ini untuk melihat janji Tuhan, itu butuh yang namanya proses. Ya saudara, perhatikan ayat ini benar-benar. Karena tahun depan bukan tahun yang mudah, tapi firman ini mengandung janji buat kita boleh bersemangat menjalani tahun depan dengan sukacita. Ayat 3, Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu dengan Iska, yang lahir dari Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Iska anaknya ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Iska anaknya lahir baginya. Ishak ya, mohon maaf. Ketika Ishak anaknya lahir baginya. Perhatikan ya saudara, 100 tahun loh. Ya. 25 tahun Abraham menantikan janji Tuhan. Setiap proses ada di dalam penantian kita menantikan janji Tuhan. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karenaku. Lagi katanya, siapakah tadi yang dapat mengatakan pada Abraham, Sarah menyusui anaknya? Namun aku telah, perhatikan ayat 7. Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Perhatikan saudara, ayat 2 dan ayat 7. Kalimat yang sama yang diulang, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham pada masa tuanya. Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Maka saya mau berikan hari ini visi Tuhan untuk tahun depan. Saya akan share saudara. Tahun 2023, tahun penggenapan janji Tuhan. Tahun penggenapan janji Tuhan buat kita semua di tempat ini. Karena anak yang dijanjikan buat Abraham dan Sarah telah lahir. Jadi tahun penggenapan janji Tuhan buat kita. Ya. Jadi saya mau katakan gini saudara. Seringkali firman Tuhan, seringkali kenapa sih
Seringkali kita ini nggak bisa menerima janji Tuhan dalam kehidupan kita. Padahal kalau Tuhan berjanji itu Tuhan pasti menggenapi. Ya saudara, nggak ada loh janji Tuhan yang nggak digenapi. Di firman Tuhan itu saya kalau mau katakan adanya ya dan amin. Nggak ada mungkin atau kira-kira ya. Tapi di dalam Tuhan ini ada kepastian saudara. Tapi seringkali janji Tuhan itu nggak bisa tergenapi dalam kehidupan kita. Karena apa saudara? Karena diri kita sendiri hari ini. Yang menggagalkan itu kita sendiri. Tuhan tidak pernah berlalai-lalai, tidak nepati janjinya. Saya mau di tahun 2023 kita semua menerima penggenapan janji Tuhan. Ya, mungkin tahun ini ada yang banyaknya orang di Faithful Ministry yang belum, ya saudara, bukan tidak dijawab, belum dijawab setiap doanya. Tahun ini, tahun depan adalah tahun penggenapan janji Tuhan. Saya mau sama-sama kita berjalan di tahun depan, walaupun tahun depan itu tahun yang penuh dengan goncangan, tahun depan adalah tahun yang penuh dengan tidak ada kepastian, tapi saya percaya kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita tidak membatasi kuasa Tuhan, tahun penggenapan janji Tuhan akan terjadi atas kehidupan kita. Ya. Ayo, saya mau hari-hari ini kita merubah hari ini segala sesuatunya yang hari ini mungkin pikiran kita, cara mendengar kita, semuanya harus kita rubah hari ini. Jadi enggak usah takut akan segala sesuatunya hari-hari ini. Apapun yang saudara alami, saya percaya Tuhan punya rencana indah asal kita mengerjakan bersama Tuhan. Ayo saudara, bagaimana saya akan langsung masuk poin. Bagaimana kita ini bisa menerima penggenapan janji Tuhan atas kehidupan kita. Ya, syarat mutlak ya saudara. Ini syarat mutlak nggak bisa ditawar. Ya, kita lihat perjalanan Abraham sama Sarah, saudara. Bagaimana mereka bisa menerima janji Tuhan selama mereka menunggu 25 tahun. Bagaimana mereka bisa menunggu? Apa yang mereka kerjakan? Syarat mutlak yang harus kita kerjakan adalah ubah gaya hidup kita menjadi gaya hidup yang penuh ketaatan. Ketaatan dengan apa? Ketaatan dengan firman Tuhan. Ini yang harus kita kerjakan. Enggak ada yang kebetulan, saudara. Tadi kesaksian Ibu Devi juga kita belum memulai loh tahun depan 2023, tapi penggenapan janji Tuhan sudah dikerjakan awal sama Tuhan terhadap kehidupan Ibu Devi. Kalau dikatakan, wow, pasti orang tuanya memberikan ini mobil kalau anaknya butuh. Orang tuanya pasti ada nih duitnya. Ya kalau orang tuanya ngomong, saudara. Ya, kadang saya juga melihat kehidupan Ibu Devi, mungkin saudara enggak belum melihat nih orang tuanya Ibu Devi ini orang tua yang sudah sepuh, tua. Bahkan mungkin keuangannya kita pasti merasa beliau ini enggak bekerja. Tapi enggak tahu uangnya dari mana. Bahkan beliau ini saat enggak bekerja, bagaimana beliau bisa punya tabungan sebanyak itu. Ya, tapi saya percaya apa yang diberikan orang tua Ibu Devi kepada Bu Devi, saya percaya itu pekerjaan Tuhan. Enggak mudah, saudara. Ya, jadi enggak ada kuat gagahnya kita atau kuat gagahnya siapa, tapi saya percaya karena Tuhan Yesus yang menggerakkan orang tua Ibu Devi untuk memberikan sebuah mobil. Ya, jadi bagaimana kita menerima penggenapan janji Tuhan? Syarat mutlak loh saudara. Kita harus merubah gaya hidup kita, gaya hidup yang penuh dengan ketaatan, mengerjakan kebenaran firman Tuhan. Nanti saya akan kupas ketaatan apa yang harus kita kerjakan supaya pada tahun 2003, tahun penggenapan janji Tuhan terjadi atas kehidupan kita semua. Mungkin di tahun depan itu kita sudah tahu gonjang-ganjing, tahun yang penuh goncangan, tahun yang enggak enak, resesi dan segala macam. Bahkan mungkin sampai hari ini atau 2-3 bulan ini kita terus-terusan nih saudara. Bahkan sepertinya menyimpan uang, menabung. Kalau bisa segala sesuatunya kita ikat pinggang, kita tabung segala sesuatunya sebelum masuk masa dengan tahun resesi. Tapi saya percaya apapun yang tergoncang di tahun depan saat kita berjalan bersama Tuhan, kita nggak akan pernah tergoncang. Karena Tuhan akan genapi janjinya. Tidak ada segala sesuatu penggenapan janji Tuhan yang gagal atas kehidupan kita, tapi kita sendiri yang menggagalkan janji Tuhan. Ya,
Jadi kalau kita ingat nih perjalanan bangsa Israel ke tanah Kanaan seharusnya 40 hari, kenapa jadi 40 tahun? Ya karena bangsa Israel sendiri, bukan Tuhan. Seringkali kita menyalahkan Tuhan, kenapa Tuhan tidak memberikan menepati janjinya, segala sesuatunya. Seringkali kita minta segala sesuatunya instan, cepat terima janji. Kita tidak mau prosesnya. Pada proses itu membuat kita semakin baik. Untuk kita menjadi satu pribadi hari ini yang kuat, teguh di tengah badai. Penggenapan janji Tuhan tidak berbicara segala sesuatunya yang hari ini mungkin, wah aku sudah bergumul lama, ini dan. Tapi penggenapan janji Tuhan meliputi semua aspek dalam kehidupan kita. Pemulihan rumah tangga, pemulihan keuangan yang terhilang. Bahkan hari ini saya mau katakan, bahkan juga kalau saya mau katakan juga Tuhan mau memberikan juga pekerjaan yang baru. Mungkin hari-hari ini saudara juga minta itu. Bahkan kesembuhan, semuanya saudara. Apa yang hari ini kita sudah doakan. Jadi sebetulnya firman ini cukup berat buat saya saudara. Kenapa kok berat buat saya? Sebetulnya firmannya bagus saudara, tahun penggenapan janji Tuhan. Tapi kenapa kok saya katakan berat? Karena nanti kalau ada mungkin orang-orang jemaat faithful yang nggak merasa, nggak menerima janji Tuhan, wah berarti visinya salah. Seringkali kita menyalahkan, kadang menyalahkan orang dalam keadaan yang nggak, dalam keadaan atau dalam tekanan dan permasalahan kita lebih cenderung menyalahkan orang. Kenapa ya? Bilangnya tahun penggenapan janji Tuhan. Tapi kok saya tidak menerima ini janji Tuhan. Nah, jadi saya mau katakan ya saudara, untuk menerima penggenapan janji Tuhan, tidak bergantung sekali lagi, tidak bergantung sama hamba Tuhannya, tapi bergantung pada diri saudara sendiri saat ini, hubungan diri saudara sendiri dengan Tuhan. Ya, bagaimana saudara mengerjakan kebenaran firman Tuhan hari ini? Ayo, saya mau kita semua menikmati penggenapan janji Tuhan di tahun 2023. Karena apa yang dikatakan di firman Tuhan tadi di Kejadian 21 ayat 1 sampai 7, di ayat yang kedua sama ketujuh dikatakan ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham pada masa tuanya. Di ayat yang ketujuh juga dikatakan aku telah melahirkan. Berarti ada penggenapan janji Tuhan. Ya, tahun penggenapan janji Tuhan. Ya, syarat mutlak apa saudara? Ubah gaya hidup kita. Menjadi gaya hidup ketaatan dengan kebenaran firman Tuhan. Terus apa ini? Ketaatan di dalam hal apa? Ayo kita bahas langsung, saya akan masuk poin. Ya. Bentar saudara, saya akan share. Ya. Poin pertama, miliki iman yang teguh atau iman yang tidak melihat keadaan. Kita buka dulu saudara di 1 Kolose 1 ayat 23, mohon maaf. Ya. Memiliki iman yang teguh dan iman yang tidak melihat keadaan. Ya, saudara, saya bacakan dulu firman-Nya. Sebab itu kamu harus bertekun di dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus yang telah menjadi pelayannya. Jadi saudara, kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti menggenapi. Kita harus memiliki iman teguh. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Kalau hari ini belum menerima, mungkin keadaan koyoknya nggak pasti, segala sesuatu, saya mau katakan buat saudara, kita harus memiliki yang namanya iman percaya. Karena iman percaya itu akan membawa kita semua masuk pada tahun penggenapan janji Tuhan. Jadi, saudara, kalau saya mau kasih contoh, miliki iman teguh, nggak melihat keadaan, kita lihat nih Daud. Bagaimana saat Daud menghadapi Goliat. Iman percayanya itu luar biasa. Dia percaya bahwa dia sanggup mengalahkan Goliat bukan karena kekuatannya loh saudara. Tetapi karena kekuatan yang datang daripada Tuhan. Nah itu yang harus kita miliki hari ini.
Miliki iman yang teguh, tidak melihat keadaan. Dan tidak bergoncang. Apapun keadaan kita mau percaya bahwa Tuhan yang sudah berjanji, Tuhan pasti menepati. Jadi jangan hari ini Tuhan berjanji, tapi kita berusaha, kita usahakan kita yang menepatinya. Berarti kalau kita berusaha kita yang menepati, kita enggak mau prosesnya. Kita maunya instan hari ini. Itu saudara. Ya, jadi miliki juga kalau saya mau katakan, hari ini saudara, miliki iman yang teguh. Iman yang tidak melihat keadaan. Ini gaya hidup. Ketaatan, pertama kali kita kerjakan apa? Miliki iman yang teguh. Dan tidak melihat keadaan. Iman percaya. Saat Daud menghadapi Goliat, dia percaya Tuhannya dahsyat. Tuhannya sanggup memberikan kekuatan dan sanggup membuat Daud juga mengalahkan Goliat. Itu yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Poin kedua, miliki hati yang tulus. Miliki hati yang tulus ini apa saudara? Kita buka dulu di Mazmur 73 ayat 1. Saya akan cepat saudara, karena saya cuma bahas apa yang harus kita kerjakan di tahun depan. Nanti saya akan share poin ini juga untuk di grup. Jadi kerjakan ini sungguh-sungguh. Kalau kita tahun depan mau ingin memiliki tahun penggenapan janji Tuhan. Ya, ini kesempatan kita. Ya, Mazmur 73 ayat 1. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Tulus hatinya. Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Apa sih yang tulus tuh, saudara? Tulus itu bersih hati. Bersih hati ya saudara. Jujur, enggak pura-pura. Tidak serong. Kita nggak bisa menginjak, kita nggak bisa pakai kaki kita menginjak dua perahu. Jadi sekarang ini kita mau prioritaskan siapa yang prioritas yang terutama dalam kehidupan kita. Keuangan, jabatan, apa yang kita punya, atau kita mau prioritaskan Tuhan. Miliki hati yang tulus. Hati yang enggak pura-pura. Datang sama Tuhan karena mengasihi. Bukan datang ke sama Tuhan, ini mau berkatnya saja saudara. Tanpa ketulusan, kita nggak bisa menerima penggenapan janji Tuhan hari ini. Saudara, semakin hari perjalanan kita di Faithful, hampir 3 tahun ini, nggak semakin, firman-Nya nggak semakin ringan, tapi firman dari hari semakin banyak tuntutan buat kita untuk semakin kita serupa segambar dengan apa yang kita hari ini kita sembah. Tapi saya percaya tahun depan adalah tahun yang luar biasa janji Tuhan buat kita, tapi juga di dalam penggenapan janji Tuhan di tahun depan itu kita juga butuh yang namanya kekuatan datang daripada Tuhan untuk apa? Mematikan daging kita. Karena ketaatan yang kita kerjakan ini gak mudah buat kita. Gaya hidup kita harus berupa gaya hidup ketaatan dengan kebenaran firman Tuhan. Taat dengan apa? Ya taat dengan poin 1 tadi. Miliki iman yang teguh, iman yang gak melihat keadaan. Poin 2, miliki hati yang tulus. Seringkali kita datangnya sama Tuhan gak memiliki hati yang tulus. Gak memiliki hati yang bersih. Banyak sekali kita datang sama Tuhan dengan syarat. Tuhan gak mau itu. Tuhan yang berjanji, tanpa kita bicara syarat pun dengan Tuhan, Tuhan pasti menggenapi kok saudara. Jadi saya katakan miliki hati yang tulus hari ini. Ya, poin ketiga, rubah cara pandang kita hari ini terhadap Tuhan. Bukan cara pandang terhadap masalah ya saudara seperti biasa, tapi cara pandang kita terhadap Tuhan. Ya. Jadi saya mau katakan begini dulu saudara, sebelum kita masuk buka firman Tuhan. Kita tahu nih firman Roma 12 ayat 2 ini firman yang sudah familiar buat kita seringkali ya. Tapi maksudnya seperti apa ini? Kok rubah cara pandang kita terhadap Tuhan? Maksudnya apa? Menentukan cara pandang kita sama Tuhan itu menentukan cara kita berhubungan dengan Tuhan hari ini. Lah kita memandang Tuhan ini sebagai apa hari ini saudara? Nah inilah.
Kalau hari ini kita datangnya sama Tuhan, memandangnya sama Tuhan, Tuhan aku ini ciptaanmu, aku ini mau nurut, aku mengasihi engkau. Nah ini porsi yang benar, posisi yang benar saudara. Tapi kalau datangnya sama Tuhan, kita merasa Tuhan itu hamba kita Tuhannya, kita marahi Tuhan karena Tuhan tidak sanggup, kita merasa Tuhan tidak sanggup menjawab doa kita. Nah ini posisi yang salah. Seringkali cara pandang kita sama Tuhan itu cara pandang yang salah. Kita memposisikan Tuhan dengan posisi yang salah di dalam kehidupan kita. Kita datangnya sama Tuhan dengan bersyarat. Tapi hari ini, rubah cara pandang kita terhadap Tuhan. Merubah cara pandang kita terhadap Tuhan berarti menentukan cara kita berhubungan dengan Tuhan. Kita datang sama Tuhan bukan karena butuh tangannya, butuh pertolongannya. Kita datang sama Tuhan karena kita mengasihinya. Bagaimana kita boleh mengasihi Tuhan? Ya jalani proses kehidupan kita, jalani pergumulan kita dengan ucapan syukur. Bukan maunya kita dengan cara yang instan. Bukan maunya dengan kita datangnya sama Tuhan cuma ngomel-ngomel, datangnya sama Tuhan cuma mengeluh dan segala macam. Tapi saya percaya saudara, di balik setiap permasalahan kita, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau ajarkan buat kita. Hati-hati loh saudara. Hari ini bukan ubah cara pandang kita terhadap masalah. Kalau ubah cara pandang kita terhadap masalah, berarti kita dalam setiap masalah kita melihat Tuhan yang besar. Tuhan yang besar ini, Tuhannya besar. Jadi kita pasti menang. Tapi dalam pertandingan itu, kalau kita juga tidak merubah cara pandang kita sama Tuhan, kita juga bisa kalah. Kenapa saudara? Karena itu tadi, cara pandang kita sama Tuhan, kok masalah enggak selesai? Aku sudah mengerjakan ini dan itu. Akhirnya apa saudara? Kalau kita memandangnya dengan salah, pasti hubungan kita juga hubungan yang akhirnya enggak baik sama Tuhan. Ya. Tahun penggenapan Tuhan, visi, tahun yang luar biasa. Tapi firman ini cukup berat untuk saya. Tapi saya bersyukur Tuhan berikan kita hari ini firman janjinya yang luar biasa di tahun depan. Walaupun ada goncangan, saya percaya goncangan itu enggak akan membuat kita bergoncang. Tapi akan membuat kita hari ini menerima penggenapan janji Tuhan. Ya. Ayo, ubah cara pandang kita ya terhadap Tuhan. Itu yang menentukan hari ini segala sesuatunya. Ini yang poin terakhir saudara. Tambah jam doa dan baca firman. Kenapa kok harus tambah jam doa dan baca firman? Tahun depan bukan tahun yang mudah. Tapi tahun depan adalah tahun kata dunia, tahun resesi. Kenapa jam doa harus baca firman ini ditambah? Supaya keadaan dunia enggak baik, enggak menggoncangkan iman kita. Keadaan dunia enggak baik, enggak menggoncangkan iman kita. Bahkan dalam keadaan dunia enggak baik, walaupun tergoncang, kita tetap masih memiliki hati yang tulus. Karena kita percaya penyelamatan kita datangnya daripada Tuhan. Dan kita percaya janji yang Tuhan sudah berikan pasti digenapi. Enggak mungkin Tuhan enggak genapi. Jadi kalau hari ini kita masih ada dalam permasalahan atau pergumulan kita, rubah cara pandang kita terhadap Tuhan. Jangan salah sangka. Jangan cepat mengambil segala sesuatunya yang negatif sama Tuhan. Kalau kita sudah ngambil sesuatu dengan sikap hati yang sudah enggak baik, pikiran enggak baik sama Tuhan, maka saya percaya saudara, hubungan kita juga sama Tuhan akhirnya enggak baik. Maka tahun penggenapan janji Tuhan enggak akan pernah terjadi sama hidup kita di tahun 2023. Tambah jam doa dan baca firman kita. Karena firman itu memberikan kita kekuatan hari ini. Ini yang harus dikerjakan keempat poin ini untuk tahun penggenapan janji Tuhan. Ketaatan menjadi gaya hidup kita di tahun 2003. Meliputi apa? Ketaatan meliputi apa? Miliki iman yang teguh. Tidak melihat keadaan. Iman itu enggak melihat keadaan. Apapun keadaan. Mau baik, enggak baik. Iman kita tetap teguh. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang pasti menepatinya. Kalau Tuhan yang berjanji, jangan kita cari usaha yang lain. Wah, Tuhan berjanji. Misalnya saudara, Tuhan berjanji nih sama kehidupan kita. Misalnya Tuhan janji nih, Tuhan aku punya deadline ya untuk bayar ini. Tuhan sudah janji.
Saya percaya Tuhan kendaki anak saya bersekolah di tempat itu. Tuhan yang berjanji. Saya percaya Tuhan juga akan memberikan janjinya tepat pada waktunya. Kan begitu saudara. Tapi kita nggak sabar nunggu janji Tuhan. Kita cari utangan. Setelah cari utangan, kita berpikir apa? Nanti cari utangan untuk bayar itu. Wong Tuhan sudah berjanji kok. Enggak apa-apa, masih waktunya nanti mundur sedikit enggak apa-apa. Seperti Tuhan sudah pasti memberikan. Dan nanti berkat dari Tuhan, kita bayarkan hutang. Jangan salah ya saudara. Kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menggenapi. Jadi sekali lagi, jangan pakai cara kita. Tunggu saja. Tunggu. Jangan paksakan Tuhan untuk menggenapi janjinya. Jangan paksakan Tuhan, ayo Tuhan cepetan. Ayo kamu berjanji, ayo cepetan. Anu Tuhan, genapi janjimu. Seolah-olah kita datangnya sama Tuhan seperti tukang tagih. Tuhan punya hutang, kita langsung kejar-kejar Tuhan untuk menagih Tuhan, menagih janji Tuhan. Hidup ini kasih karunia saudara. Kalau kita hari ini boleh ada saja di hari ini sampai hari ini, itu semua akan dikasih karunia yang Tuhan sudah berikan. Jadi saya mau katakan, jangan seperti seorang Kristen yang anak kecil. Seperti orang Kristen yang enggak dewasa. Tapi segala sesuatu yang kalau kita mau menikmati janji Tuhan, atau tahun penggenapan janji Tuhan terjadi atas kita, jalani setiap proses itu dengan ucapan syukur. Bukankah di tahun ini juga banyak, di tahun perkenanan ini, tahun 2022 ini, di tema Faithful tahun perkenanan, bukankah di tahun ini juga banyak nih, dari Jemaat Faithful yang sudah menerima janji-janji Tuhan. Kalau kita didengarkan Ibu Devi dapat mobil, suatu yang spektakuler ya. Bagaimana Ibu Devi bisa bangun rumahnya itu? Kalau nggak dapat uang dari apartemen yang dikasih. Ya saudara, burung gagaknya Bu Devi ini dari kalangan keluarga. Tapi saya percaya itu semua juga digerakkan Tuhan, saudara. Kalau Tuhan tidak gerakan, siapa yang bisa menggerakkan Tuhan? Ya kalau Tuhan tidak gerakan, bisa enggak? Manusia itu atau seseorang bisa mengerjakan sesuatu untuk kita hari-hari ini. Jadi saya mau katakan, tahun depan adalah tahun penggenapan janji Tuhan. Jadi tetap kerjakan bagian kita, ubah gaya hidup kita menjadi gaya hidup yang penuh dengan ketaatan hari ini. Jalan terus dengan apa yang Tuhan mau. Ya, kerjakan 4 poin itu. Karena itulah kekuatan kita hari ini. Kalau mungkin hari ini saudara melihat firman, mungkin hari ini saudara mendengar firman Tuhan dari saya, terus tiba-tiba ada poin yang Tuhan juga kasih buat saudara, kerjakan itu. Itu tambahan yang Tuhan juga berikan. Mungkin 4 poin yang saya berikan ini 4 poin yang umum. Mungkin Tuhan bicara lagi lebih sama saudara, berarti ada tambahan poin. Berarti itu yang harus dikerjakan juga. Selain 4 poin itu. Ya. Jadi ingat firman Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Sarah sudah melahirkan saudara. Maka saya percaya tahun 2023 adalah tahun penggenapan janji Tuhan. Berat saudara, kita senang. Haleluya, amin. Aduh tahun depan luar biasa Tuhan berikan janjinya. Aduh aku mau digenapi. Tapi ini tahun yang berat untuk kita tahun depan. Kalau kita nggak jalan sama Tuhan, kita nggak ubah gaya hidup kita dengan ketaatan firman Tuhan, kita nggak bisa masuk tahun penggenapan janji Tuhan atas kehidupan kita. Ayo. Mungkin hari ini ada yang kepingin untuk segala sesuatu hutang piutangnya juga lunas. Mungkin hari ini kepingin juga ingin Tuhan kesembuhan terjadi, pemulihan rumah tangga dan segala sesuatunya. Tuhan akan kerjakan itu. Mungkin nggak sampai tunggu tahun depan ya saudara. Desember ini Tuhan sudah kerjakan untuk kita semuanya di tempat ini. Ya, hanya itu aja firman yang saya berikan. Saya percaya Roh Kudus pasti beracara untuk saudara juga di tempat ini, di mana juga Roh Kudus juga bicara sama kita semua apa yang harus ditambahkan dari 4 poin ini. Ini poin yang saya sampaikan untuk kita semua 4 poin, poin umum. Ayo, saya mau kita semua juga berjalan dengan kebenaran Tuhan. Ubah gaya hidup kita dengan ketaatan kepada kebenaran firman Tuhan. Ayo kita berdoa untuk firman ini. Tuhan kami bersyukur untuk segala sesuatunya. Kami percaya Engkau Allah yang mengasihi kami semua di tempat ini. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan terima kasih untuk setiap janjimu. Bahwa visimu di tahun depan adalah tahun penggenapan janjimu. Kami percaya dunia boleh tergoncang. Apapun boleh tergoncang. Asal kami ubah gaya hidup kami menjadi ketaatan kepada firman-Mu. Saat kami memiliki iman yang teguh. Saat kami juga mengerjakan Tuhan. Memiliki hati yang tulus. Merubah cara pandang kami terhadap Engkau. Bahkan kami menambah
setiap jam doa, bahkan baca firman. Kami percaya Tuhan, kami akan menerima tahun depan adalah tahun penggenapan janji-Mu, di mana akan banyak terjadi pemulihan Tuhan atas keluarga orang-orang untuk jemaat faithful ini. Bahkan terjadi banyak pemulihan untuk keuangan mereka, bahkan banyak terjadi pemulihan Tuhan untuk yang kesembuhan Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mau belajar taat saja tanpa melihat tujuan. Kami mau belajar taat untuk tanpa melihat hasil. Karena kami percaya hasil itu datang daripada-Mu. Dan Kau melihat hati kami. Kami mau taruh semuanya, kami mau lahir baru. Kami mau mengerjakan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman dan kebenaran-Mu. Tutup bungkus kami semua kuasa darah-Mu. Dan kami percaya setiap firman yang ditabur tidak pernah kembali sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.